Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui, selamat berjumpa kembali bersama Lamunan Hate Islami Channel. Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sahabat Lamunan Hate Islami Channel di mana saja berada, pada kesempatan ini saya atau kita akan membahas bersama tentang diba'alawikannya ini Sunan Gunung Jati, Cirebon ini. Ini Ba'alawi Yahudi Yaman ini emang udah keterlaluan ini ya. Gerakannya ini atau tindakannya dan perbuatannya ini udah teramat sangat ini ya, teramat sangat kalau tidak dihentikan segera ini berbahaya sekali ini. Saat ini mereka atau Rizik Syihab ini dengan mengeluarkan kitabnya bahwa Sunan Gunung Jati keturunan Ba'alawi katanya ya. Berdasarkan kitab gitu. Yang jelasnya yang secara realitanya ternyata bukan ya. Bahkan di Keraton Cirebon sendiri masih ada kitab atau manuskrip awalnya ya. Jadi ketika lahirnya pun ada di situ catatannya ya. Berarti kan manuskripnya lengkap ya. Lengkap, bukunya ada ya gitu kan. Jadi nggak bisa lah ya nggak bisa. Dipikir kali bangsa Indonesia bodoh semua kali ya. Seenaknya aja dia membuat kitab, dia buat kitabnya yang menceritakan tentang Sunan Gunung Jati. Nah, nggak tahu kitab aslinya ada ya, manuskrip aslinya ada di keraton masih ada, silsilahnya pun masih lengkap kata Sultan Sepuh masih lengkap di keraton ya. Ya, untung saja gerakannya terbongkar ya. Untung saja Allah membuktikan kezalimannya ya. Yang batil itu akan hancur ya. Insya Allah akan hancur yang batil itu. Atau kebatilan itu pasti akan musnah dan hancur. Dan mungkin ini jalannya, mungkin ini saatnya. Dan untuk itu mari kita bantu. Mari kita bekerja sama, saling bahu, saling bantu ya. Jadi tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri tanpa ikut campur seluruh warga atau masyarakat Indonesia ya. Untuk apa? Ya khususnya warga yang ada di Jawa ya harus saling membantu dari hal yang bisa kita lakukan. Ya, tidak perlu yang besar, kalau memang tidak perlu yang besar, yang kecil pun sangat dibutuhkan. Paling tidak sampaikan informasi ini kepada saudara, anak, kerabat, tetangga, teman. Nah, itu kan menyampaikan kabar, menyampaikan berita bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah dan bahkan akan memba'alawikan Indonesia, ya. Apa yang diba'alawikan? Yaitu Sunan Wali Songo diba'alawikan ya. Pejuang-pejuang diba'alawikan, sejarah-sejarah dibengkokkan, diba'alawikan. Itu kan satu tindakan yang berbahaya. Kalau tidak terkontrol atau kalau dibiarkan, bagaimana nanti anak cucu kita akan mengenal Indonesia ini boleh siapa, perjuangan siapa ya. Ya itulah untung aja ya. Kebatilan, kezaliman itu pasti hancur dan akan dihancurkan ya. Baiklah sahabat di mana saja berada, mudah-mudahan dengan permasalahan nasab Ba'alawi ini, Ba'alawi memang betul-betul akan hancur. Ayo kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, bekerja sama, kita rambati rata hayo, sing-singkan dengan baju, tingkatkan ukhuwah Islamiyah ya untuk menjalin persatuan dan kesatuan dan kita lawan setiap kebatilan yang ada. Baiklah, kita saksikan saja bagaimana ini ya.
Sementara Rizik Syihab mengeluarkan kitab tentang Sunan Gunung Jati diba'alawikan berdasarkan kitabnya, katanya Ba'alawi. Nah, kemudian Kiai Haji Imaduddin di sini membuka berdasarkan hasil manuskrip dari keraton, ya, dari keraton Cirebon, ya, jadi Kesultanan Cirebon, ya. Ya, jadi ini seru juga perdebatannya, tapi Imaduddin yang benar. Sebab Imaduddin di sini berdasarkan manuskrip yang ada di keraton. Ya, kita saksikan atau kita dengarkan perbincangannya atau perdebatannya, ya, antara Imaduddin dan Rizik Syihab, ya. Selamat menyaksikan. Jadi tidak ada yaman-yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ini pertama kitab Samsud Dhahirah. Ini karangan Ba'alwi. Karangan siapa? Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh siapa? Oleh As-Sayyid Dia Al bin Syihab Ba'alwi, saudara. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti, nasabnya jelas bersambung kepada Nabi, saudara. Pak Yai, masalah Wali Songo itu manuskripnya banyak. Saya ambil satu Wali Songo yang saya sudah tulis, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Ini manuskripnya ditemukan karya Pangeran Arya Cirebon 1720. Di 1720 itu menyatakan, ini saya tulis dalam bahasa Indonesianya, ini dalam bahasa Jawa. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskrip, ya, Al-Mukarramah, dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Sayyidatul Kahfi. Sayyidatul Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada yaman-yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak, bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati nyantrinya di Sunan Ampel setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Manuskrip itu tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, silsilah Sunan Gunung Jati sendiri ini sudah ditemukan manuskripnya. Ada manuskrip Bangkalan 1624. Ini yang tertua sementara yang ditemukan di Bangkalan
manuskrip tentang silsilah Sunan Gunung Jati ke Syekh Jumadil Kubro. Kemudian yang kedua manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Kemudian mengatakan juga bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Kemudian manuskrip Pamekasan tahun 1700. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787. Asal usul Kesultanan Cirebon 1809. Tinjauan kritis sejarah Banten 1913. Kemudian ada lagi kemarin dari Pangeran Qodiran, Patih Kesultanan Cirebon, saya mendapatkan stempel-stempel keluarga-keluarga Keraton Kanoman yang distempel oleh kerajaan Belanda. Kemudian setelah negara Indonesia terbentuk oleh negara Indonesia, itu silsilahnya juga ke Musa al-Kadhim. Nah, siapa yang menemukan para wali songo itu? Ya, yang menemukan manuskrip-manuskrip ini. Kita nggak tahu yang menemukan siapa. Kalau saya kan di Sragen ini yang menemukan Kiai Riyad. Tapi waktu itu saya belum tahu, karena manuskrip yang kita temukan menyebutkan beliau adalah lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang kita di sini dulu, contohnya di sini, Pangeran Cakrabuana asli orang Cirebon, itu sudah pergi haji pada abad ke-15. Tahun 2024 kita pengurus MNC banyak yang belum pergi haji, banyak merokok melulu. Lah, orang-orang kita itu sudah pergi haji pada abad 15 dengan kendaraan pesawat yang tidak seperti sekarang. Dulu masih adanya kapal air. Kapal air pun itu tidak bisa langsung dari Jawa langsung ke Mekah, tapi itu ganti-ganti kapal. Tidak satu kapal langsung ke Mekah, enggak. Dari Banten ke Aceh itu kita ngeteng, dari Aceh ganti kapal lagi ke Maladewa, dari Maladewa ganti kapal lagi angkutan Maladewa Gujarat, dari Gujarat mampir lagi nanti di Yulamlam di Jeddah, dari Jeddah jalan naik onta. Di situ kita pernah baca sebuah sejarah perjalanan haji. Orang-orang Jawa pada zaman dulu itu kalau bayar onta lebih dari yang seharusnya, karena dulu itu setiap orang bayar onta itu ada bayar untuk tukang onta dan ada bayar langsung untuk raja. Jadi pajaknya langsung, misalnya ini Rp1.000 untuk tukang onta, Rp2.000 untuk raja. Itu jadi pajaknya itu dipungut per orang untuk raja itu dulu. Kan raja keren, nggak usah atas nama raja, udah pokoknya bayar haji sekian, itu pajaknya yang ngaturkan pemerintah, tidak langsung atas nama raja. Kalau dulu yang ngatur diaturnya, ini buat tukang delman, ini buat raja, ini buat onta, ini buat raja. Jadi bayarnya 2 kali lipat, satu buat kendaraannya, satu buat rajanya. Itu ada kitabnya itu. Orang Jawa kalau dia itu pergi haji, bayarnya lebih dari yang seharusnya. Kenapa? Kaya raya kita itu. Orang yang pergi haji itu kaya raya. Nulis kitab, satu kitab aja kalau mau mondok. Dulu orang mondok itu nggak bisa orang miskin. Kenapa? Mahal kitabnya. Kitabnya nggak ada di percetakan. Kitabnya itu harus nulis dulu. Misalnya ada kiai tukang nulis saja kerjanya, itu kita bayar. Anak saya mau mondok kepada Kiai Joko Tingkir, kitabnya kitab Fathul Mu'in. Berapa Pak Kiai? 50 juta. Itu bayar 50 juta, nanti dibikinin sama kiai kampung tuh, kemudian baru kitabnya jadi, mondok ke Joko Tingkir. Dulu raja-raja, anak raja-raja di Jawa Barat, di Banten itu mondoknya pada Joko Tingkir, orang Solo Raya. Jadi ilmu Banten tuh ilmu Solo Raya. Ada seorang raja di Sumedang Larang, Prabu Gesanulun, seorang Sayyid Ja'far namanya aslinya, itu mondoknya di Joko Tingkir, ketemu dengan anak daripada Raja Demak, mondok juga perempuan, cinlok, cinta lokasi, tapi kasih tak sampai, karena ini harus jadi raja di Sumedang, akhirnya dikawinin dengan orang Sumedang. Nah, ini dikawinin dengan Raja Cirebon, Giri Layat tadi tuh, yang juga punya istri anak Raja Mataram. Kemudian pas jadi Raja Sumedang kan soan tuh ke Cirebon, ketemu sama itu tuh, sama mantan dia waktu pesantren itu sampai sekarang ada novelnya itu, ada novel kisah cinta Nyai Haris Baya judulnya itu. Lah itu kemudian cinta bersemi kembali,
ketika ketika ada raja datang ke Cirebon, wah kamu sekarang jadi istrinya Sultan Girilaya, Sultan Girilaya? Iya katanya. Gimana? Katanya istrinya kebanyakan, saya nggak digilir-gilir katanya. Akhirnya kemudian sama anak buah Prabu Gesan Ulun ini itu diculik. Istrinya itu diculik tuh, istrinya Sultan. Marah Sultan, kurang ajar ini, istri saya diculik ini. Kenapa? Dia nangis katanya, nggak digilir-gilir begitu. Akhirnya kata Sultan, udah saya cerai, tapi nanti kawin ya. Iya dikawin. Apa ininya mas kawinnya? 1 kabupaten Majalengka. 1 kabupaten Majalengka milik Sumedang kemudian diberikan kepada Cirebon. Itu kisah, wallahu alam benar tidaknya, tetapi tulisannya ada begitu. Ditulis dalam manuskrip kisah mondoknya orang-orang Jawa Barat ke Solo Raya ini. Jadi kalau sekarang saya ngajar ini ilmunya Solo Raya dibawa lagi ke Solo Raya. Kenapa? Karena Gesan Ulun riwayatnya kakek saya. Makanya itu saya baca novelnya, kurang ajar bikin novel segala, malu-maluin. Itu orang sampai kisah para wali dibikin novel kisah cintanya itu. Karena kan itu dramatis sekali kan, orang mondok bareng, kemudian cinta lokasi, kemudian ini dikawinin karena anak raja harus kawinin anak raja lagi, ini dikawinin dengan raja lagi, akhirnya ketemu sudah sama-sama punya pasangan, akhirnya cinta bersemi kembali. Itu akhirnya ada novelnya itu. Kata saya, ini jangan dibaca, haram ini hukumnya. Kenapa? Ya kita nggak enak ceritanya leluhur sendiri dibaca sendiri. Ya itu Kiai Ngawi ya. Ini jadi kita kalau siapa yang menunggu Wali Songo, ya kita menemukannya dari manuskrip. Bahkan Sunan Giri itu manuskripnya itu masih tahun 1500. Tentang Sunan Giri itu manuskripnya masih tahun 1500. Jadi manuskrip itu Pak, semakin tua itu semakin bisa dipercaya. Apalagi kalau manuskrip itu ditulis oleh orangnya. Dan ini kita lagi cari, belum menemukan Sunan Gunung Jati menulis kitab, kemudian kitabnya ada silsilah misalnya, ada sejarahnya, kemudian sampai sekarang ini belum ditemukan. Yang kita temukan baru 1624, itu pun bukan dari Cirebon tapi dari Bangkalan. Jadi mungkin dari Bangkalan ini orangnya rajin menulis bahwa saya ketemu Sunan Gunung Jati, dia adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro, orang dilahirkan di Mekah, kemudian dia itu bapaknya orang Mesir, kemudian disimpannya rapi. Ini orang Madura, itu orang yang rajin nyimpen manuskrip. Iya sahabat Lamunan HT Channel ya, yang masih bersama saat ini, ya seperti itulah ya. Walaupun Rizik Syihab sampai ngacung-ngacungin kitabnya, ya kitabnya kan bukan kitab asli, kitab palsu, kitab karangan Ba'alawi itu kitab palsu berarti, sebab Ba'alawinya nggak ada. Itu Ba'alawinya nggak ada. Yang dipermasalahkan dia bukan apa? Ba'alawi itu kan karena Ba'alawinya nggak ada. Ya, yang dia gembor-gemborkan namanya, yang dia sebut-sebut namanya bin Ba'alawi nggak ada. Nggak ada, tidak pernah ada Ba'alawinya. Ada juga pada abad ke-9 gitu, pada abad ke-4, ke-5, ke-6 itu nggak ada. Nah, itu yang jadi permasalahan, makanya dia dikatakan dan dinyatakan batal nasabnya. Nah, untuk itu sahabat dan teman-teman seiman dan setanah air ya, jangan lupa ayo kita bantu dari yang paling kecil bisa kita bantu ya, agar perusak ini tidak sampai merajalela ya. Bagi para muhibin ya, dan ada ulama yang masih setia kepada para habaib, biarkan saja ya. Biarkan saja, nanti juga dia sadar sendiri ya, atau Allah sadarkan. Saat ini masih mencintai, biarkan saja. Kalau kita larang juga marah yang ada dia. Orang masih cinta, disuruh jangan mencintai ya nggak bisa ya. Biarkan saja mereka yang masih mencintai, yang masih manut kepada para habaib, nanti juga dia tahu. Nanti juga dia sadar sendiri. Biarkan saja ya. Kalau memang masih ada. Kalau bisa malah di ini aja. Ikut sana gitu, bawa, nanti nggak ada yang bawa berkat gitu.
Ya sahabat, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini merupakan atau menambah satu semangat baru agar untuk kita membantu berjibaku dalam memerangi kebatilan ini. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Silahkan Anda tulis komentar bila ada yang tidak sepaham. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.